Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Putri Sagita Anggraini dengan NIM 230106842224, program studi S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini dari Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video wawancara terkait pandangan Pancasila menurut tokoh masyarakat. Tugas ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah pendidikan Pancasila yang diampu oleh Ibu Ari Metalin Ika Puspita, SPD SD MPD. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya sudah berada di sebuah ruangan bersama dengan Ibu Ana, yakni narasumber kita yang akan membahas sedikit mengenai pandangan Pancasila menurut Ibu. Langsung saja tanpa berlama-lama kita mulai dan kita simak sampai akhir penjelasan beliau mengenai pandangan Pancasila. Ibu. Untuk pertanyaan pertama, menurut pandangan Ibu, apa sih Pancasila itu, Bu? Menurut pandangan saya, Pancasila itu sebagai lambang dasar negara Indonesia, dan digunakan untuk mengatur tatanan suatu negara, biar negara kita itu, jika ada Pancasila, negara kita itu menjadi negara yang berprinsip gitu, berpedoman gitu. Seperti itu ya, Bu? Iya. Lanjut untuk pertanyaan berikutnya, mengapa Pancasila dijadikan dasar negara Indonesia? Menurut Ibu mengapa? Kalau menurut saya, memang Pancasila itu pantas untuk dijadikan lambang negara Indonesia karena sesuai dengan jiwa bangsa dan negara. Gitu. Berarti itu ya, Bu? Iya. Berikutnya, apa sih kelebihan Pancasila sebagai dasar negara menurut Ibu? Kelebihan Pancasila apa? Sebagai dasar negara menurut Ibu? Dapat mempersatukan bangsa Indonesia yang terdiri dari beragam suku, budaya, adat istiadat, dan juga beragam agama. Jadi bisa mempersatukan bangsa Indonesia yang berbeda-beda ini ya, Bu? Iya. Seperti slogannya Bhinneka Tunggal Ika. Iya, gitu. Selanjutnya, pertanyaan keempat, apa pendapat Ibu tentang Pancasila sebagai ideologi negara kita? Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia, kalau menurut saya itu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi sarana mempersatukan bangsa dan negara dan serta masyarakat dan dapat digunakan sebagai prosedur penyelesaian konflik. Kalau misalkan kan orang itu mesti kadang ada konflik ya antar masyarakat itu. Ya kalau punya dasar Pancasila, otomatis kan bisa untuk mempersatukan orang yang lagi ada konflik tersebut gitu. Gitu ya. Iya. Berikutnya,
Apakah Pancasila benar-benar tepat sebagai ideologi dan dasar negara? Kalau menurut saya sih memang tepat ya. Pancasila tepat sebagai ideologi dan dasar negara. Kenapa? Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia memiliki peran fundamental dalam membimbing arah dan tujuan bangsa. Iya. Selanjutnya, setujukah apabila Pancasila diganti dengan ideologi lain dan mengapa? Kalau menurut saya sih setuju ya. Kenapa setujukah Apabila Bila Pancasila Pancasila- diganti dengan enggak setuju dong. Enggak setuju kalau diganti dengan ideologi lain. Karena apa? Pancasila itu sudah tepat sebagai lambang dasar negara, pemersatu suatu negara. Karena Pancasila tidak dapat diubah. Dan kalau mau ditiadakan gitu, saya rasa tidak bisa karena sudah menjadi suatu pedoman dari bangsa kita itu, dan merupakan kaidah pokok yang fundamental. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah masyarakat sudah memahami tentang Pancasila sebagai ideologi? Saya rasa sudah bisa bisa dimengerti sama masyarakat, sudah bisa diterima dengan baik dan bisa diterapkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan berikutnya ya Bu, apakah sila pertama ketuhanan yang Maha Esa dalam Pancasila sudah diterapkan? Ketuhanan yang Maha Esa sudah. Soalnya sebagian besar itu sudah bisa menerapkan Pancasila sila pertama karena merupakan dasar fundamental bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Terus penerapan sila ini menjadi tolak ukur terciptanya masyarakat yang religius, toleran, dan bermoral. Karena bangsa Indonesia saya rasa sudah mempunyai moral yang baik. Lanjut, apakah sila ketiga dari Pancasila yaitu Persatuan Indonesia masih terwujud di masyarakat Indonesia menurut Ibu? Masih terwujud, karena bukti terwujudnya sila ketiga ini dapat dilihat dari semangat nasionalisme masyarakat Indonesia. Salah satunya memiliki semangat ya, aktif dalam berbagai kegiatan nasional dan rasa cinta tanah airnya yang sangat kuat. Contohnya waktu acara 17 Agustusan gitu, masyarakat ini semua itu bersemangat untuk merayakannya. Itu contoh salah satu persatuan sila ketiga itu tadi ya. Berikutnya, menurut Ibu sendiri pelanggaran apa yang banyak terjadi di Indonesia? Lalu berkaitan dengan sila berapa pelanggaran tersebut? Kalau pelanggaran ya yang banyak terjadi itu di Indonesia saat ini itu ya, mungkin
terkait hak asasi manusia mungkin kayaknya ya. Kayak pembunuhan, terus kekerasan itu kayaknya masih banyak ya. iya, kayak di berita-berita di TV itu masih banyak berita kekerasan, tindakannya yang seperti penganiayaan terhadap anak yang diasuh atau terhadap istrinya juga mungkin masih terjadi. Masih banyak seperti itu ya. Iya. Apa ya? Pelanggaran tersebut berkaitan dengan sila kedua kayaknya ya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana Ibu mengamalkan Pancasila, khususnya sila ketiga dalam kehidupan Ibu? Dalam kehidupan sehari-hari mungkin? Kalau misalkan kalau saya ya, pengamalan dalam sila ketiga itu menghargai dan menghormati perbedaan pendapat ya. Misalnya antara keluarga pingin kemana gitu ya, kita saling menghargai satu sama lain gitu, saling membantu dan bekerja sama dalam menyelesaikan tugas rumah tangga. Nggak harus iri-irian gitu, intinya itu kita lakukan bersama-sama gitu. Terus dalam masyarakat bisa seperti menghargai perbedaan, ikut serta dalam kegiatan lomba, kegiatan masyarakat yang lainnya, atau kayak misalkan gotong royong membersihkan desa gitu. Itulah seperti itu. Iya. Berikutnya, bagaimana cara Ibu membela negara Ibu? Menurut Ibu bagaimana sih cara? Kalau membela negara ya seperti misalkan kita menjaga keamanan lah ya, menjaga ketertiban lingkungan, menjaga tempat tinggal, mengamalkan Pancasila dengan meningkatkan kualitas pendidikan ya, membayar pajak tepat waktu salah satunya, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kita gimana ya untuk menerapkannya itu ya, kita lakukan yang terbaik aja untuk bangsa ini. Seperti itu ya. Iya, dan kita tidak mengotori bangsa ini dengan melakukan tindakan-tindakan yang merugikan negara, merugikan masyarakat. Terus kita berbuat yang baik-baik saja gitu. Ya seperti itu. Langsung saja berikutnya ya Bu ya. Iya. Mengapa sila keempat penting menurut Ibu, dan contohnya di pemerintahan kita ini seperti apa? Sila keempat yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Penting karena pada sila tersebut menggarisbawahi bahwa kekuasaan tertinggi ada pada rakyat dan dijalankan menurut kebijaksanaan yang dibentuk dalam musyawarah mufakat dengan mewakili seluruh lapisan masyarakat gitu. Jadi intinya itu kita tetap mengutamakan masyarakat dulu ya, pendapatnya, komentarnya, pokoknya
yang berhubungan dengan masyarakat itu kita dirikan gitu. Untuk contohnya di pemerintahan sendiri seperti apa ya? Di pemerintahan ya, Contoh penerapan sila keempat misalnya. itu ya, apa ya, kayak misalkan penerapan dari sila keempat dalam pemerintahan Indonesia ini seperti apa ya, adanya pemilihan umum ya, kayak pemilu gitu ya, musyawarah untuk mencapai mufakat gitu. Jadi diadakannya pemilu itu kayak terwujud sila keempat. Intinya kayak misalnya dari masyarakat oleh masyarakat untuk Masyarakat seperti itu ya. iya ya seperti itulah intinya tuh masyarakat. Berikutnya, Ya, apakah ada tindakan wakil rakyat yang mungkin tidak adil atau tidak baik menurut Ibu, dan bagaimana cara mengatasi hal-hal tersebut Ibu? wakil masyarakat. Iya, kalau misalnya dia tidak adil, tidak baik. Mungkin ya. Misalnya atau korupsi atau misalnya lalai dengan tanggung jawab gitu. Ya harus kita tegur kalau memang ada yang melakukan tindakan yang menyimpang ya, contohnya korupsi kayak gitu ya, misalkan seharusnya dana digunakan sekian dan ternyata cuma sekian, ya harus kita tindak lanjuti karena hal-hal yang tersebut itu akan merusak negara nantinya dan tidak bisa membuat bangsa kita berkembang, apalagi untuk daerah kita, di desa kita contohnya ya, ya harus kita melakukan pengawasan, kita memberantas dengan pemberadaan korupsi itu, kita berantas jangan sampai terjadi dan jangan sampai tambah merajalela, ya memang harus kita hentikan karena itu tidak benar dan tidak seharusnya dilakukan oleh bangsa kita. Jika memang negara kita ingin maju, ya kita harus jalan yang benar, yang lurus gitu. Terus kalau misalkan kita bisa dengan meningkatkan partisipasi dalam bermasyarakat, melakukan kegiatan, kita ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Terus kalau melaksanakan pemilu ya kita partisipasi untuk datang, untuk memilih gitu, gunakan hak suara kita dengan baik gitu, mencegah politik uang pemilu, misalkan apa ya, contohnya kayak mau ini nyoblos A si B gitu. Kalau bisa ya jangan, kalau bisa gitu. Tapi memang terkadang seperti itu tuh memang ada sih, Kebanyakan seperti ini. ya memang ada, tapi ya kita harus pintar-pintar memilih, jangan dilihat dari nilai uangnya. Kita harus bisa memilih orangnya itu bertanggung jawab atau bisa memimpin nantinya gitu, yang harus kita lihat gitu. Seperti itu ya Bu. Iya. Dua pertanyaan lagi ya Bu. Iya. Sudahkah Pancasila diimplementasikan dengan baik oleh masyarakat? Saya rasa sudah, karena apa ya, masyarakat sekarang ini sudah kayak mau kita misalkan ada acara apa gitu ya,
kita adakan rapat dulu, kita musyawarahkan bersama-sama, kita ambil suara terbanyak, mana yang seharusnya kita ambil nantinya gitu. Dan jika memang sudah ditetapkan, ya kita bisa menghargai keputusan itu salah satu contoh yang bisa diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti itu ya Bu. Iya. Pertanyaan terakhir, menurut Ibu apakah nilai-nilai Pancasila ini sudah mulai terkikis? Saya rasa enggak sih, enggak. Justru malah nilai-nilai Pancasila ini makin terlihat karena anak-anak muda zaman sekarang ini makin pandai-pandai ya. Mungkin kalau dulu kan kurangnya pendidikan, sedangkan kalau sekarang ini untuk saat ini para anak-anak mudanya ini giat belajar, jadi bisa menerapkan Pancasila dan tidak mungkin bisa terkikis karena sudah menjadi pedoman dari seluruh bangsa ini, dari nenek moyang kita dulu sampai anak-anak sekarang. Saya rasa tidak bisa dikikis. Seperti itu ya. Iya. Jadi kebanyakan anak muda sekarang ini sudah paham mengenai Pancasila ya Bu, dan Iya. mulai mengimplementasikannya dalam masyarakat. Iya, gitu. Mungkin cukup sampai di sini ya Bu terkait wawancaranya. Terima kasih Sama-sama. dan mohon maaf mengganggu waktu. Ya, tidak apa-apa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama, Mbak. Everybody asking how we doing, say we good.